Bertemu lagi di pelajaran matematika kelas 9. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan penilaian harian bab 1. Sekarang kita menginjak bab 2. Bab 2 yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Persamaan dan fungsi kuadrat. Yang pertama adalah bentuk persamaan kuadrat. Bentuknya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan syarat a tidak sama dengan 0. A tidak sama dengan 0 ya. Ini yang dimaksud, ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Sekarang yang selanjutnya, penyelesaian persamaan kuadrat. Yang pertama kita faktorkan. Kita pelajari pemfaktoran persamaan kuadrat. Nah, yang pertama bentuknya ax kuadrat ditambah x sama dengan 0. Kita faktorkan karena sama-sama punya x keduanya, x-nya kita keluarkan. Tinggal a plus 1 sama dengan 0. Contoh. Seperti ini ya. 3x kuadrat ditambah x sama dengan 0. Karena punya x kita keluarkan. Jadi ini 3 ditambah 1 sama dengan 0. X yang depan kita sama dengankan 0 atau maaf ya, tadi ini kurang x, ax ya, ax. Kemudian berarti ini 3-nya ada x-nya karena kuadrat, x kali x kuadrat. Jadi yang ini, yang depan x-nya langsung sama dengan 0. Yang dalam kurung saya taruh di sini ya, biar muat. 3x ditambah 1 sama dengan 0. 3x kita pindah jadi negatif 1, x sama dengan negatif 1/3. Ini perkalian jadi pembagian, negatif 1/3. Jadi penyelesaian x-nya, yang pertama x sama dengan 0, yang kedua x2, ini x pertama, ini x keduanya sama dengan negatif 1/3. Nah, ini untuk bentuk seperti ini. Sekarang kita lanjut ke bentuk persamaan kuadrat yang lainnya. Sekarang yang kedua, bentuk persamaan kuadratnya adalah x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Langsung ke contoh saja ya. Jadi langkah pertama, ini persamaannya x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Langkah pertama kita buat dua kurung, yang depan kita isi x semua. Kemudian nah, kita isi ini hasil tambah dan hasil kali. Yang belakang adalah hasil kali. Yang depan, yang tengah adalah hasil tambah. Berapa ditambah hasilnya 5, berapa ditambah berapa hasilnya 6. Angka ini harus sama. Nah, untuk 5, penjumlahan 5 itu bisa 1 tambah 4, bisa 2 tambah 3. Tapi yang tepat adalah 2 tambah 3. Kenapa? Karena kalau 2 dikali 3 sama dengan 6. Kita butuh angka yang sama. Karena sudah dapat angka 2 dan 3, jadi kita isi 2, 3. Tandanya positif semua, kita beri tanda positif. Nah, setelah itu kita tulis di sini x sama dengan positif berubah menjadi negatif, atau kita tulis dulu boleh x ditambah 2 sama dengan 0. Jadi x sama dengan negatif 2, dia berubah jadi negatif. Atau yang sebelah kanan, x ditambah 3 sama dengan 0, kita pindah juga menjadi min 3. Nah, seperti itu ya. Ini untuk persamaan x kuadrat plus bx plus c. Saya beri contoh lagi biar lebih paham.
Nah, ini contoh yang kedua. X kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 0. Sama ya seperti tadi, tapi ini saya ganti dengan negatif. Langkahnya sama, kita buat 2 kurung. Kemudian kita hitung hasil tambah dan hasil kali. Kalau ditambah hasilnya negatif 5, kalau dikali hasilnya 6. Nah, bilangan berapakah itu? Tadi perkalian 6 bisa 2 dan 3. Nah, tapi kalau 2 dan 3 ditambah hasilnya tidak negatif. Jadi kita beri saja negatif. Negatif 2 ditambah negatif 3, hasilnya negatif 5. Otomatis yang bawah juga kita beri negatif. Karena negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi kita isi yang ini X, X. Kemudian kita isikan negatif 2, negatif 3. Nah, baru kita tulis X min 2 sama dengan 0. X sama dengan, kita pindah jadi positif ya. Atau X min 3 sama dengan 0. Kita pindah juga jadi 3. Jadi hasilnya berbeda. Kalau tadi hasilnya min 2 dan min 3, kalau sekarang hasilnya 2 dan 3. Ini X1, ini X2. Kita lanjutkan lagi. Nah, kalau tadi dengan cara biasa, sekarang kalau kesulitan menggunakan cara seperti tadi, kita mengira-ngira hasil tambah dan hasil kali, angka-angka yang sama, bisa menggunakan dengan cara rumus. Cara rumusnya adalah X1, X2. Rumusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Saya beri contoh, X kuadrat ditambah X min 6. Kita tentukan dulu A-nya. A-nya di sini 1 ya. A-nya 1, B-nya di sini juga 1. B itu yang tengah ya, 1. C negatif 6, C konstantanya 6. Baru kita masukkan ke rumusnya. X1 2 min B-nya 1, kita tentukan B-nya min 1 plus minus akar B lagi ya, B1 1 kuadrat min 4 dikali A-nya, A-nya 1, C-nya negatif 6. Nah, kita kurung per 2A, A-nya 1. Nah, kita hitung negatif 1 plus minus akar 1 kuadrat 1. Negatif dikali negatif berubah jadi positif. 4 dikali 1 4, 4 dikali 6 24. Nah, 24 per 2 dikali 1 2. Saya lanjutkan di sini ya. Sama dengan negatif 1 plus minus akar 24 ditambah 1 25 per 2. Negatif 1, 25 itu di akar 5. Plus minus 5 per 2. Saya lanjutkan di sini ya, saya hapus ya. Saya lanjutkan di sini, tadi masih X1 2. Jadi kita cari X1 dulu. X1 min 1, karena ini ada 2 tanda, tambah dan kurang, kita ambil yang tambah dulu. Tambah 5 per 2. Nah, negatif 1 ditambah 5 itu 4. 4 per 2 sama dengan 2. Kemudian untuk yang X2, negatif 1, tadi kita sudah ambil tambah, sekarang kurang. Kurang 5 per 2 sama dengan negatif 6 per 2 sama dengan negatif 3. Nah, seperti ini cara penggunaan rumusnya. Jadi ini nanti kita jabarkan jadi X1 dan X2. Nah, sekarang kita latihan soal faktorkan. Jadi kalian boleh menggunakan cara yang pertama tadi dengan coba-coba hasil tambah dan hasil kali, atau boleh menggunakan cara dengan rumusnya tadi.
Nomor 1, X kuadrat ditambah 8X ditambah 15. Nomor 2, X kuadrat ditambah X dikurangi 12. Nomor 3, X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10. Nomor 4, X kuadrat ditambah 9X ditambah 14. Nomor 5, 2X kuadrat ditambah 5X ditambah 3. Nomor 6, 2X kuadrat ditambah X dikurangi 6. Nomor 7, 5X kuadrat dikurangi 13X dikurangi 6. Nah, 7 soal ini harap dikerjakan, jangan lupa dikumpulkan ya. Nah, itu dulu dari untuk dulu penyelesaian persamaan kuadratnya. Besok kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.